Aku cuma berharap tadi itu kamu ngerasa ada sedikit keberatan. Buat apa? Buat buktiin kalau kamu punya perasaan sama aku. Ketika satu persatu personel Elite Squad melangkah keluar dari studio, hanya Fatah dan Zara yang masih tertahan di sana. Keheningan mulai menyelimuti ruangan yang tadinya tegang, menciptakan ruang privasi bagi keduanya untuk saling membuka diri. Penuturan Zara perihal prinsip hidup klan Alferic meresap hingga ke relung hati Fatah yang terdalam. Ia menyadari bahwa mengubur perasaan demi keselamatan khalayak bukanlah sebuah pengorbanan yang ringan. Namun, Zara membuktikan keteguhan hatinya dengan tetap berpijak pada prinsip tersebut. Baginya, kepentingan orang banyak mutlak berada di atas ego, serta keinginan pribadinya sendiri. Hal ini kian menumbuhkan rasa kagum Fatah atas ketabahan dan ketulusan jiwa wanita di hadapannya. Gejolak emosi yang membuncah akhirnya menyatukan mereka dalam sebuah dekapan yang syarat akan kasih. Ini bukan sekadar kontak fisik, melainkan saluran bagi seluruh rasa yang selama ini mereka pendam rapat. Keduanya seolah tenggelam dalam kehangatan yang amat dalam, seakan dunia luar telah sirna. Sejenak, waktu berhenti, dan hanya menyisakan ikatan batin mereka yang saling bertaut erat. Di selasar studio, Akila mulai menaruh curiga lantaran Fatah dan Zara tak kunjung menampakkan diri. Jarum jam terus berputar, sementara agenda yang telah mereka susun harus segera dieksekusi. Harry menduga jika mereka mungkin tengah menyelesaikan urusan personal yang memerlukan ruang privasi. Pendapat itu diamini oleh Mohan, yang mengira pembicaraan mereka terkait strategi menjebak Blade. Rencana memancing Blade ke jamuan makan malam nanti menjadi fokus mereka. Raisa pun menyarankan agar tim menunggu saja sampai keduanya memutuskan untuk keluar dengan sendirinya. Namun, kesabaran Akila sudah mencapai batasnya melihat urgensi waktu yang ada. Baginya, setiap detik yang terbuang adalah risiko yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan langkah pasti, ia membulatkan tekad untuk langsung mendatangi dan masuk ke dalam studio. Walau sempat dicegah oleh Harry, Mohan, dan Raisa, Akila tetap melenggang masuk tanpa keraguan sedikit pun. Ketiga rekan lainnya akhirnya hanya bisa mengekor di belakang Akila dengan perasaan was-was. Tepat saat Akila menginjakkan kaki di dalam studio, geraknya mendadak terkunci oleh pemandangan. Ia menyaksikan sebuah momen emosional yang benar-benar di luar perkiraan logikanya. Fatah dan Zara terlihat sedang terlarut dalam pelukan yang begitu intim dan penuh perasaan. Akila sempat terpaku dalam keterkejutan hingga lidahnya terasa keluh untuk sekadar menyapa. Meski demikian, terselip buncah kebahagiaan di hatinya melihat kembalinya kehangatan di antara mereka berdua. Sadar akan kehadiran orang lain, Fatah dan Zara sontak melepaskan diri dengan raut wajah canggung. Rona merah malu tak mampu mereka sembunyikan dari pandangan mata yang tertuju pada mereka. Apalagi ini merupakan momen kesekian kalinya Akila menangkap basah mereka dalam situasi serupa. Zara tampak sangat salah tingkah, mencoba menguasai diri di tengah situasi yang menjepitnya. Di sisi lain, Fatah berupaya tetap tegap dan menjaga wibawanya sesikap mungkin. Tak berselang lama, Harry, Mohan, dan Raisa pun menyusul tiba di lokasi yang sama. Mereka segera menangkap adanya atmosfer yang tidak biasa di antara kedua rekan mereka itu. Ada kesan kuat bahwa Fatah dan Zara sedang berupaya menutupi sesuatu yang sangat penting. Zara mencoba memasang wajah netral. Kendati rasa kikuk masih tampak jelas di matanya. Akila, yang masih menyimpan memori tentang kejadian serupa sebelumnya, tahu bahwa ini bukanlah hal remeh. Melalui tatapannya, Zara mengirimkan isyarat kuat agar Akila tidak membocorkan apapun pada yang lain. Gestur tubuhnya mengandung permohonan sekaligus sebuah peringatan yang tidak bisa dibantah. Dengan wajah yang kian memanas, Zara mencoba mencairkan suasana dan mengalihkan pembicaraan mereka. Ia bahkan memberi kesan seolah Fatahlah penyebabnya, sambil menyindir betapa seringnya Akila memergoki mereka. Fatah kemudian segera mengambil alih kendali pembicaraan untuk mengembalikan fokus tim pada rencana utama. Walaupun begitu, kekakuan yang tersisa di antara Fatah dan Zara tetap terendus oleh Raisa, Mohan, dan Harry. Harry sangat yakin bahwa ada rahasia yang lebih fundamental yang sengaja tidak mereka sampaikan saat ini. Sesuatu yang tampaknya memang belum saatnya untuk dibagikan kepada anggota tim yang lainnya. Dalam diam, Akila hanya bisa tersenyum simpul melihat drama kecil itu.
Ia memutuskan untuk menjadi penjaga rahasia dan tidak akan memperkeruh suasana di depan Elite Squad. Namun dalam benaknya, ia berjanji suatu saat nanti, kebenaran ini harus diketahui oleh semua orang. Seluruh tim akhirnya beranjak keluar studio menuju area luar untuk menemui rekan lainnya. Di sana, Ken dan Depon sudah menanti kedatangan mereka dengan kesiapan penuh. Langkah kaki mereka kini lebih mantap, kembali pada identitas profesional sebagai prajurit yang mengemban tugas. Ken langsung mengaudit kesiapan operasional demi memastikan tidak ada satupun celah dalam rencana mereka. Zara menanggapi dengan lugas bahwa segala teknis telah rampung dan mereka hanya perlu menunggu personel lain. Kondisi tampak stabil di bawah permukaan. Di tengah ketenangan itu, Aquila melontarkan sebuah kelakar halus yang mengandung makna tersembunyi. Candaan tersebut cukup menyentil, seolah menyiratkan bahwa ada dua hati yang sudah benar-benar siap. Ken yang tidak paham akan konteks di balik gurauan tersebut hanya bisa menunjukkan ekspresi bingung. Sebelum situasi liar, Zara dengan sigap memotong ucapan Aquila agar tidak bicara sembarangan. Bagi Zara, candaan seperti itu bisa menjadi bumerang bagi kredibilitas dan profesionalitas pekerjaannya di depan Ken. Aquila pun segera menangkap kekhawatiran Zara dan memilih untuk menutup rapat mulutnya kembali. Fatah lantas mengalihkan atensi kepada Depon, menunjukkan keramahan yang tulus dalam pertemuan mereka. Depon merespons dengan sikap yang sangat santun dan ceria. Setelah koordinasi singkat tersebut usai, Ken berpamitan untuk melanjutkan rangkaian persiapan pribadinya. Begitu Ken tak lagi terlihat, Fatah mendekati Depon untuk memberikan sebuah wejangan khusus. Ia mencermati gerak-gerik Depon yang terlalu menonjol dan memintanya untuk lebih membumi. Fatah memperingatkan agar tidak terlalu menarik perhatian publik melalui perilaku yang berlebihan. Namun bagi Depon, segala tata krama yang ia tunjukkan adalah bagian alami dari jati dirinya. Ia adalah produk dari asuhan keluarga Casarius yang sangat menjunjung tinggi disiplin dan etika aristokrat. Standar perilaku kelas atas sudah mendarah daging sehingga tidak mungkin baginya untuk berbuat salah. Apa yang dianggap orang lain mencolok, bagi Depon hanyalah sebuah kenormalan. Mohan dan Raisa bisa memaklumi hal tersebut karena paham betapa kuatnya pengaruh tradisi Casarius. Mereka mengerti bahwa identitas keluarga besar itu tidak akan pernah bisa luntur dari sosok Depon. Zara pun sepakat mengingat sejarah keluarga Alferic yang pernah menjalin relasi dekat dengan Casarius. Ia sangat paham betapa ketatnya aturan yang harus dipatuhi oleh keturunan Casarius. Itulah alasan mengapa Depon selalu tampil berbeda dan menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Namun di balik topeng ketenangannya, Depon sebenarnya sedang berjuang melawan kegelisahan batin. Ia sangat berharap kehadiran Blade bisa membawanya lepas dari belenggu ekspektasi yang menyesakan. Perlahan, ia mulai merasa jengah dengan segala tuntutan yang harus dipikulnya. Zara yang peka mampu membaca keresahan tersebut tanpa Depon harus mengucapkannya dalam kata-kata. Dengan caranya yang lembut, Zara mencoba menenangkan Depon agar tidak terlalu terbebani oleh pikirannya. Depon pun berusaha keras menguasai emosinya dan mencoba untuk kembali bersikap tenang dan rasional. Ia sadar bahwa saat ini tugas besar lebih utama daripada perasaan pribadinya. Sementara itu, di lubuk hati Zara, ia masih bertarung dengan rasa cintanya yang besar pada Fatah. Namun, sekali lagi ia mematri komitmen dalam dirinya untuk menanggalkan perasaan itu demi misi. Ini bukan soal asmara semata, melainkan tentang keselamatan banyak jiwa yang bergantung padanya. Prinsip itu ia genggam dengan sangat erat, meski harus mengiris hatinya sendiri sekali lagi. Sebab sebagai seorang Alferic, Zara dituntut untuk tangguh, meski harus mengorbankan perasaan pribadinya.